Boleh mas, satu-satu, boleh berdua. Dibantu. Siap, terima kasih. Boleh bantu dulu. Mungkin ini. Oke. Tasya apa ya Tasya? Tadi aku sempat lihat sih pas mereka ngomong ya. Ya. Pas mereka ngomong di kaca, aku memang sempat lihat mereka kayak dituntun gitu. Ada yang ngasih tahu omongan itu. Oke. Jadi makanya iya. Ya. Tapi yang nuntun ini berbeda sama yang Ervan gambar, kan anak kecil ya yang di kasesi. Ini orang tua, nenek-nenek. Nenek-nenek. Oke. Berhubungan dengan kaca ini atau memang sebenarnya ada sosok lain saja yang memang kebetulan dengan panelis kita? Sosok lain sih itu sebenarnya ya, mencoba mengganggu. Makanya aku bilang kalau ada yang mau komunikasi ini yang di studio ini sebenarnya terus-terusan ya dari kemarin. Ya. Kalau memang mau komunikasi, mendingan samperinnya ke aku. Ya, tapi untuk memastikannya tidak ada apa-apa kan di kaca ini kan sebenarnya kan? Sebentar ya sesi nanti kita lanjutkan obrolan kita. Kayak gini sih nggak ada ya, nggak terlihat apa-apa. Tadi di situ sebenarnya. Kalau lagi gini nggak. Makanya aku kadang-kadang kesel ya sama yang begini-gini tuh ketika diajak bicara, kabur. Tapi nanti tiba-tiba masuk kemana, menyerang semuanya gitu. Berusaha mencari perhatian sebenarnya ya. Jadi ya memang apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana? Memang ini adalah tadi kita sempat berbincang mengenai sesi dengan saudara kembalinya saya yang lebih menerima gitu. Tapi ada dua panelis kita yang memang tata kembali dan memberikan interaksi gitu ya. Terpancingkah si nenek itu ketika mendengar obrolan kita dan akhirnya berinteraksi dengan kedua panelis kita itu sebenarnya ya? Bisa jadi dan ini juga mungkin kebetulan ya panelisnya juga kembar gitu. Jadi yang itu yang dicecar gitu jadinya. Oke. Nenek itu siapa? Apakah dari sini atau selama ini kita berapa kali sudah hadir di studio Medium? Apakah aku sih baru lihat hari ini ya, nenek itu aku baru lihat hari ini. Baik, mungkin kita lanjutkan obrolan kita dengan Sesi saat ini. Sesi tadi sudah sempat mengatakan juga bahwa saya lebih terbuka, lebih terima dengan hal tersebut. Sesi masih memilih untuk tidak mau berinteraksi lebih lanjut. Tapi secara garis keturunan memang ada gitu. Emang ada. Gitu. Dan resikonya adalah bukan resiko, mungkin lebih tepatnya pilihannya ada di Sesi untuk menentukan mau atau tidak berkomunikasi atau tidak gitu kan ya, karena dengan rasa seperti tadi bilang ketika berinteraksi maka akan ada rasa sakit di bagian belakang gitu ya Sesi ya. Oke. Nah, tapi biasanya Tasya atau Ervan, setahu saya apabila dengan garis keturunan, terutama ketika kita membahas Sesi artinya kan garis keturunan itu biasa ada sosok-sosok yang mengikuti atau menjaga gitu kan. Sosok itu berusaha memberikan pesankah atau hadirkah dalam keseharian Sesi atau bagaimana? Sosok yang jaga ini nggak berbentuk ya kalau aku ngeliat ya. Jadi hanya kayak cahaya aura gitu. Warnanya hijau sama kuning. Ada dua? Ada dua. Nah, dua ini kadang-kadang suka jadi satu nih kalau Kak Sesi ketemu sama kembarannya. Nah, yang satu kalau misalnya memang itu menunjukkan aura si penjaga, yang satu lebih tenang, yang satu lebih semua diterabas. Tuh, makanya mereka juga bertolak belakang jadinya. Oke, baik. Pertanyaan tapi, cahaya hijau, cahaya kuning. Tapi ketika dia bergabung dengan Sesa, itu malah melebur. Iya, malah saling melengkapi aku, sebagai kakak dan adik ya artinya ya gitu kan ya. Nah, Kak Sesi aku punya pertanyaan, kalau kakak lagi bareng sama Kak Sesa juga, lebih jarang terganggu atau jauh lebih banyak gangguan? Jarang keganggu. Nah, itu tuh yang menyebabkan karena dia jadi satu, Niko. Ini adalah pelindung leluhur artinya ya sebenarnya ya. Makanya aku kalau deket Sesa tuh nyaman banget Kak. Kayak bener-bener nyaman aja gitu, kayak tenang banget gitu. Cuman kan karena sekarang Sesa itu kan udah beda rumah ya, udah berkeluarga. Ya namanya kehidupan dewasa juga berpisah gitu kan. Jadi ya sedih aja gitu. Tapi maksudnya ini dia loh, antara kakak dan adik pun ternyata bisa saling melengkapi, saling melindungi ya. Karena memang ini mungkin basicnya adalah garis keturunan sebenarnya yang menjaga ini garis keturunan dan entah kenapa akhirnya saling melengkapi. Barusan seperti ada suara aneh. Baik. Oke. Tapi kemudian juga
Pertanyaannya, kemudian dari sesi sendiri apa yang bisa dilakukan oleh? Yang bisa dilakukan ya itu terima. Tapi aku ngerti sih Kak Sesi ini susah banget untuk nerimanya ya. Jadi prosesnya itu Kenapa? memang panjang. Nerima apa nih? Menerima bahwa kondisinya memang seperti itu dan berusaha untuk oke, disinilah posisiku untuk bisa menerima kehadiran mereka. Apa yang membuat sesi berat? Aku takut Kak, aku penakut. Lebih ke arah takutnya artinya. Dan aku nggak siap aja. Nggak mau, aku nggak mau. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, baik itu dari pengalaman misteri dari yang dialami sesi, ataupun juga nanti kita akan mengundang medium-medium yang lain untuk bercerita pengalaman misteri mereka. Tapi saat ini saya akan mengundang teman misteri di rumah untuk sama-sama menyaksikan. Kita ada satu buah video saat ini yang akan segera kita saksikan, yaitu video yang memang sempat viral di sosial media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Apakah ini benar-benar video yang menggambarkan keberadaan mereka atau hanya sekedar video rekayasa? Nanti Tasya dan juga Ervan juga akan sama-sama melihat video tersebut dan memberikan pendapat mereka. Silakan masalah kita saksikan video berikut ini. Ini sosok anak sedang direkam, Lagi main ya. sedang bermain di kamar dan di jendela bagian luar ya. Seperti ada bayangan pergerakan, mengintip. Tasya, Ervan, anak kecil terekam belakang. Sebelum Tasya atau Ervan mengatakan ini benar atau ada video rekayasa, sesi pendapatnya gimana mengenai video tersebut? Percaya aku sih. Oke. Aku tuh percaya Kak, karena yaitu dibilang makhluk astral itu adalah ya teman kita juga. Ini sekeliling kita juga banyak. Jadi ya namanya kamera sekarang kan makin canggih ya. Iya. Apa juga bisa kedetek gitu secara tidak langsung. Jadi yang kayak gitu-gitu sih aku hampir percaya. Oke, meskipun kadang-kadang juga ada beberapa orang yang memang pergunakan era sosial Iya. media ini untuk mengeluarkan video Viral. rekayasa sehingga menjadi viral ya. Tasya, Ervan, bagaimana? Kalau aku yang ini aku tetap menganggap ini rekayasa Oke. karena gak ada apa-apa. Kalau yang aku lihat di video ini sama sekali nggak ada sosok di situ. Oke. Dan mungkin mau bilang kok ya dia tiba-tiba munculnya pas direkam gitu. Iya. Terlalu Naif. Ya, Ervan? Kalau yang saya rasa sih tidak ada merasakan energi apapun sih dari sosok gaib. Oke, mungkin boleh saya minta untuk memutarkan kembali video tersebut karena bisa saja sebenarnya video itu sebenarnya mungkin saja bukan rekayasa dalam pengertian mereka menghadirkan sosok, tapi sebenarnya ada pergerakan cahaya di area luar yang sehingga akhirnya ketika direkam terjadi seperti adanya pergerakan bayangan. Mungkin boleh sama-sama kita putar kembali sedikit videonya. Kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan baik-baik, ini adalah yang ditakutkan ya. Dan kadang-kadang memang dengan pemikiran kita mungkin ini kan area luar rumah ya, sepertinya jendela area luar ya. Nah, itu seperti ada, itu adalah bayangan tipis yang bisa jadi terjadi pergerakan cahaya, entah itu mungkin ada kendaraan lewat, bisa jadi seperti itu juga ya. Iya. Aku bilang ini rekayasa bukan karena aku ngelihat kok hantunya gitu sih, bukan. Karena emang aku nggak ngelihat itu sebagai hantu juga. Jadi aku nggak tahu itu apa. Yang jelas itu bukan hantu gitu. Oke, jadi mungkin lebih spesifik kita bilang rekayasa ini dalam pengertian adalah sebenarnya tidak ada makhluk apapun di dalam video tersebut. Iya. Tapi hal yang beredar di social media adalah itu video yang menampakkan keberadaan. Iya, iya. Ya kan? Oke. Nah, sesi sendiri pernah nggak? Nih sedikit penasaran, pernah ngerekam? Pernah. Apa? Sosok apa yang pernah? Jadi waktu itu aku terakhir syuting itu di Ramadan kemarin. Oke. Itu aku kira-kira jam 3 Subuh. subuh. Ya. Jam 3 subuh. Terus anak aku kebetulan yang perempuan ikut nih Kak, yang kecil. Dan dia lagi main sama teman-temannya di dekat monitor. Ya. Gitu, aku yang, Keisha belum tidur jam segini, aku bikin Insta story. Iya. Keisha kok belum tidur jam segini nak, gitu nemenin bunda syutingnya. Tiba-tiba tuh di antara teman-teman talent, Ya. itu ada sosok bayangan yang dari gini, tiba-tiba dia masuk gini, gitu. Oke. Ya kan? Dan aku itu baru engenya setelah teman-teman aku DM. Gitu. Setelah diposting Iya. dan kemudian teman-teman Temen yang- aku nge-DM,
Terus karena mereka itu berusaha untuk di zoom, karena kan aku kan posting aja Iya, gitu betul. kan. Pas aku lihat juga, iya ya. Terus pas aku mencerna kembali hari itu, ya memang cuma teman-teman talent doang yang ada di situ gitu, tidak ada orang lain Iya. gitu. Jadi kan aku tahu, karena kan Talentnya aku siapa saja, iya iya. gitu. Tapi ya sosok itu adalah sosok bayangan yang tiba-tiba tuh kayak gitu. Cowok Lewat. pakai baju kotak-kotak, aku ingat banget pakai baju kotak-kotak, pakai topi. Kayak cuman sekilas pas aku ngambil si Keisha itu, dia tiba-tiba kayak masuk. Lewat di belakang. Oke. Kadang-kadang itu yang terjadi ya sebenarnya. Iya. Makanya ngeri, ketidaksengajaan. video-video. Malah kadang-kadang ketidaksengajaan itu yang bisa merekam keberadaan mereka gitu kan ya. Dan yang pastinya juga memang kadang-kadang saat ini kita harus lebih aware juga terhadap keberadaan video-video yang beredar di sosial media. Apakah ini sekedar video rekayasa atau video buatan atau video yang tidak sengaja, atau adalah video yang nyata menggambarkan keberadaan makhluk tak kasat mata itu. Dan saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah, Tasya, Elvan dan juga Sesi untuk menyaksikan video yang kedua. Ih, males banget. Ini kaca di baliknya ada sosok lain. Ervan, bagaimana? Editan sih. Editan. Tasya? Karena terlalu jelas ya. Iya, antara editan atau itu justru di belakangnya foto. Dia memakai baju yang sama. Hanya seperti kesannya cermin. Pantulan, iya. Oke. Atau mungkin anak kembar iseng. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin kayak Sesi dan Sesa pada dulu gitu ya bisa berbalikan pura-pura ya. Iya, bisa Seperti itu. jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Adik kakak yang mukanya juga mirip bisa dipergunakan seperti itu. Bisa. Sering itu. Dan memang akhirnya ini yang terjadi di sosial media. Kita harus lebih waspada dengan keberadaan video-video yang mengatasnamakan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Iya, Dan benar. Sesi, Iya. tapi ada satu pertanyaan. Rasa takut kamu gitu ya terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Karena kebetulan tadi juga saya melihat ada kaca dan di video ini juga kaca. Saya ada sedikit rasa penasaran, terutama ketika tadi di awal mengatakan spion mobil pasti saya tutup karena saya takut. Ada pengalaman misteri kah ketika kamu berkaca sempat sosok yang kamu lihat mungkin? Jangan sampai sih Kak, cuman maksudnya aku menghindari itu aja gitu. Oke. Kadang spion kiri kanan Sebisa depan mungkin aku, kalau bisa tinggal dilihat juga ya kalau kalau bisa bisa aku ya. nggak lihat juga. Meskipun itu penting dalam berkendara ya. Iya bener, Oke. jadi aku tuh memang menghindari banget hal-hal yang aku udah ngerasa kayak duh kayaknya di jalan nggak enak deh. Oke. Tapi merasakan itu, maksudnya ketika Merasa, Kak. ya karena memang kamu sensitif, jadi ketika kamu melewati daerah-daerah tertentu pun juga kamu Aku udah pernah tahu punya sebenarnya. pengalaman itu juga terakhir itu di bulan Ramadan juga. Iya. Jadi aku tuh kalau pulang syuting pagi itu kan kita banyak MTM ya, makanan tengah malam yang akhirnya nggak dimakan gitu Iya. kan. Nah aku tuh sering banget bawa pulang. Kalau di lokasi Cibubur itu sepanjang jalan itu banyak banget saudara-saudara kita yang menunggu Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya aku suka kasih tuh Kak gitu. Iya. Nah di persimpangan jalan mau masuk tol sama ke arah Cibubur Iya. itu di tengah-tengah Kak. Itu makanan aku tinggal satu yang tadinya aku pikir buat aku sahur deh sampai rumah nih Iya. nggak keburu nih gitu. Itu dari aku belokan Taman Bunga, itu dari jauh nih pas di pertigaan sini nih, itu udah cahaya terang banget Iya. gitu. Aku lewat nih Kak, aku pikir biasa aja nih nggak ada yang bisa aku kasih, udahlah satu Iya. buat aku aja gitu. Udah nih Kak aku lewat, begitu aku lewat si cahaya terang ini tuh kayak manggil yang terang banget ya gitu. Terus aku mundur Kak di tengah-tengah tol gini udah mau masuk, aku Oke. tuh mundur karena sepi jam 3:30 aku ingat Oke. banget. Aku mundur, terus aku buka kaca dengan pedenya aku, terus aku gini, kakek. Kek, aku punya makanan, aku bilang. Terus datanglah kakek-kakek ini dengan baju yang bersih banget. Terus bawa kantong itu ya, kantong sampah itu. Oke. Yang bersih, pokoknya bersih banget Kak. Aku ingat banget, ini terakhir yang aku ngerasain. Itu bersih banget, terus aku, kayak ini ya buat makan. Aku bilang. Terus dia tuh cuman yang senyum sama aku yang gitu Kak. Itu aku ngerasain banget. Dan aku nggak berpikir itu siapa, aku nggak Sosok berpikir apa Kak, itu, nggak. ya? Aku cuman ngasih, begitu aku jalan, aku masuk tol, aku baru gini. Allah. Apa itu tadi? Tasya apa? Iya. Ya,
seperti tadi ya, itu gangguan-gangguan. Udah stop. Gak ada yang ganggu-ganggu gitu. Berusaha untuk berkomunikasi, Iya. mencari perhatian. Iya, ini aku dari tadi ngeliatin Mbak yang paling ujung, paling belakang. Hati-hati ya kamu ya. Hati-hati. Iya kamu hati-hati, kamu gampang banget kena tuh.